Selanjutnya saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator. Jadi di sini yang akan menjadi moderator adalah Dr. Daniel Kartawiguna. Mungkin sedikit saya akan membacakan CV dari Dr. Daniel. Jadi Dr. Daniel menamatkan pendidikan S1-nya pada Teknik Elektro di Universitas Trisakti, lalu melanjutkan S2 di Magister Manajemen Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara, dan lalu juga di S2 juga di Master of Accounting di Curtin University of Technology di Australia. Untuk pekerjaan beliau merupakan Project Manager di Siemens Healthineers Indonesia dan juga Faculty Member di School of Information System BINUS. Mungkin itu sedikit CV ringkas dari Dr. Daniel. Selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Dr. Daniel selaku moderator di seminar kita hari ini. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Yang terhormat pertama ada Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Dr. Andi Saguni MA. Yang terhormat Kepala Subdirektorat Perizinan Fasilitas Kesehatan Bapeten, Bapak Muklisin ST MSI. Dan yang terhormat Presiden PTPI, Profesor Eko Supriyanto, yang sudah mendukung acara ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan PTPI dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Selamat, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ya, acara seminar pada siang hari ini dengan topik perencanaan prasarana radioterapi dan kedokteran nuklir diadakan dengan kerjasama dengan PT Medika Abimanyu dengan moto Trusted Moving Forward with You, dan juga dengan PT Inuki dengan moto Nuclear for Health and Prosperity. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para presenter yang pemateri pada siang hari ini, yaitu Bapak Jati Prasetyo, Heru Prasetyo, dan juga Pak Doni Eka ST, dan Ibu Wida Rahayu SSI M-Farm. Oke, nanti dalam pelaksanaan presentasi, kami akan buka kesempatan bagi seluruh peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan melalui fasilitas Q&A dalam Zoom. Jadi silakan Bapak Ibu peserta webinar langsung mengetikkan apa pertanyaannya dan ditujukan ke siapa. Jadi mohon diketikkan, ditujukan ke siapa dan apa pertanyaannya dalam fasilitas Q&A dalam Zoom. Dan nanti pada terakhir setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya, kami akan buka kesempatan untuk tanya jawab yang saya ambil dari Q&A itu, dan mungkin kalau ada waktu saya akan berikan 2 atau 3 peserta webinar untuk dapat memberikan pertanyaan secara langsung. Oke. Kemudian tanpa menunda lebih lanjut lagi, kami akan masuk ke pemateri pertama yang dibawakan oleh Pak Jati Prasetyo, AMTE, yang bekerjasama dengan PT Medika Abimanyu, Trusted Moving Forward with You, untuk menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai perencanaan sarana dan prasarana radioterapi. Untuk sebelum itu, saya akan bacakan CV dari Pak Jati. Mungkin saya izin share. Pak Jati adalah seorang praktisi ya di bidang Pak Jati Prasetyo AMTE adalah seorang praktisi di bidang radioterapi, terutama dalam pembangunan bunker. Beliau adalah lulusan D4 dari Akademi Teknik Elektromedik Kemenkes RI tahun 1993 dan juga Fakultas Elektronika Surya Dharma University tahun 2011. Saat ini Pak Jati sebagai owner di PT Medika Abimanyu Engineering, selaku suatu perusahaan yang bekerja di bidang hospital engineering dan desain konsultan, dan juga sebagai owner dari PT Alesa Berkah Utama, Medical Equipment dan Consumable Distribution. Dan beliau juga memiliki banyak pengalaman dalam pembangunan sarana dan prasarana radioterapi di beberapa rumah sakit. Oke, waktu kami berikan kepada Pak Jati Prasetyo. Silakan Pak Jati.
Terima kasih Pak Daniel. Saya izin untuk share screen. Ya, silakan Pak. Waktu Bapak 30 menit. Mau dimatikan dulu share screen-nya Pak Daniel? Sebentar. Ya, silakan. Pak Daniel, di stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Dr. Andi, Direktur Fasiankes Kemenkes RI, yang terhormat Prof. Eko sebagai Presiden PTPI, yang terhormat pengurus PTPI dan semua panelis serta yang saya hormati semua peserta webinar. Prasetyo, saya praktisi dari Radiologi. Saya akan sharing untuk pengalaman di lapangan. Contoh yang baik, karena pengalaman pasti ada juga yang buruk, jangan diambil, untuk pembangunan dan kemajuan radioterapi di Indonesia. Saya dari tahun 2004, mulai dari pra-instalasi, instalasi, dan selanjutnya untuk tes linear accelerator. Dan saat ini saya coba sharing untuk perencanaan sarana dan prasarana dari radioterapi. Saya coba untuk kita sama-sama review apa itu radioterapi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami, tapi kita coba sama-sama review. Radioterapi, disebut juga terapi radiasi, adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif atau energi yang dibangkitkan oleh listrik seperti linear accelerator. Di radioterapi ada teleterapi dan ada graviterapi. Teleterapi adalah jenis terapi yang digunakan untuk mengobati kanker dengan cara memberikan sumber radiasi dari luar tubuh dengan jarak penyinaran tertentu. Posisikan sumber radiasi secara langsung di lokasi kanker. Jenis alat terapi menyambung tadi yang sudah Maaf, mungkin ada dengan Pak Jati. Dan akun seperti simulator. Ya, suaranya terputus. Waduh, mohon maaf, Pak. Halo Pak Daniel, apakah sudah kembali Pak? Sudah kembali Pak. Baik. Untuk slide-nya juga hilang Pak. Ya, tolong di-share screen lagi Pak. Slide-nya sudah kembali slide saya? Belum Pak. Belum ya. Ini. Mohon maaf Pak Daniel. Ya,
Ya, sudah mulai sharing. Iya, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Mungkin bisa di screenshot, Pak. Baik, izin boleh saya lanjutkan Pak Daniel, Ya, sudah silakan Pak. Sudah kelihatan, Pak. kembali suara saya dan slide saya. Baik, jenis-jenis alat radioterapi atau modaliti radioterapi tadi sebetulnya sudah dijelaskan. Mungkin Pak Jati ada masalah bandwidth ya. Mungkin bisa dibantu slideshow dari Pak Hendy mungkin. Oke, Pak Jati, apakah dengar suara saya? Halo, Pak Jati? Halo, Pak Jati? Halo, Pak Jati? Nah, suara saya sudah terdengar, Pak? Linear accelerator untuk teleterapi. Ya, Pak. Saya bantu slideshow untuk Bapak ya. Boleh, Pak. Oke. Oke, di halaman berapa, Pak? Sudah terlihat? Pak, Sudah terlihat, Pak? saya dengar suara saya, Pak. Ya, Mungkin videonya bisa dimatikan saja, Pak Jati, jadi voice-nya bisa jelas, Pak. Ya. Bisa dengar suara saya, Pak? Oke, bisa Pak Daniel. Ya. Oke, silakan slide halaman berapa, Pak Jati? Filosofi alat, Pak Daniel. Filosofi alat. Ya. Sebelum ini, Pak, sebelumnya. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Pak Jati. Lanjut Pak Daniel. Next. Ya, baik. Next lagi ya, Pak. Next. Next. Next slide, Pak. Yang next sudah tadi. Bagaimana Pak Jati? Pak Jati, apakah suaranya terdengar? Hilang. Kalau begitu, Pak Daniel, kita arah ke Pak Heru dulu, nanti dilanjut sama Pak Bu Inuki, dari PT Inuki, nanti baru lanjut ke atas lagi. Ya, oke. Supaya kita sambil memperbaiki koneksinya. Silakan. Ya. Pak Daniel, mungkin saya sudah kembali lagi, Pak. Oh, sudah? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya, silakan, Pak. Oke, lanjut. Ya, silakan, Pak.
Ya, baik. Mohon maaf, mungkin ada kendala dengan sambungan internet kami. Saya lanjut, Pak Daniel, suara saya sudah jelas? Sudah jelas, Pak Jati. Baik, silakan. saya lanjut. Mohon izin, mohon maaf buat semuanya. Saya lanjut dengan alat teleterapi selain LINEC. Selain linear accelerator ada COBAL 60. COBAL 60 adalah merupakan teleterapi untuk treatment pasien kanker. Radiasinya dibangkitkan atau dihasilkan radioaktif. Terapi adalah juga merupakan alat terapi sinar untuk pasien kanker. Brachytherapy menggunakan seperti yang disampaikan Pak Muhsin tadi, ada sumber iridium dan COBAL 60. Baik, untuk selanjutnya saya coba ke intinya, yaitu saya coba sharing mengenai perencanaan sarana prasarana. Ada flow sederhana yang saya buat sesuai dengan kondisi di lapangan, bahwa jika sebuah rumah sakit ingin membangun unit radioterapi, yang pertama mungkin secara simpel ini saya buat, yaitu kebutuhan layanan radioterapi. Ada studi kelayakan, kita lihat dari kebutuhan layanan radioterapi, pemilihan alat, jenis layanan radioterapi. Mohon izin Pak Sajati, slide-nya belum maju. Sudah, Pak? Belum terlihat, Pak. Masih di COBAL 60. Sudah, Pak? Belum, Pak. Masih di COBAL 60 posisi layarnya. Di slide 5. Oke. Nah, sudah bergerak, Pak. Ya udah, oke. Ya. Sip. Sudah, Pak ya? Baik. Mungkin bisa dipercepat ya, Pak Jati. Baik, untuk kebutuhan selanjutnya adalah perencanaan sarana prasarana. Pertama adalah studi kelayakan, pemilihan alat, ketersediaan lahan, konsep layout, development design, dan penentuan pelaksana. Mungkin saya izin untuk saya percepat. Pertama adalah mengenai studi kelayakan, bisa dari asesmen kebutuhan, karena saat ini seperti beberapa kondisi di beberapa provinsi seperti yang disampaikan dari Dr. Andi tadi, bahwa memang belum ada cancer center atau unit radioterapi, dan ada beberapa provinsi yang sudah mempunyai unit radioterapi tetapi kondisi waiting list pasien sangat panjang. Terus kriteria kesiapan yang harus disiapkan seperti tadi sudah lugas juga dan gamblang disampaikan Pak Muhsin, seperti sumber daya manusia. Dari sini saya menyambung harus ada lahan untuk pembangunan gedung radioterapi, penunjang, pendanaan, karena terkait dengan budget pasti tentunya untuk membangun sebuah gedung radioterapi. Dan pemilihan alat di sini adalah harus sesuai dengan jenis layanan radioterapi, teknologi, dan pendanaan, kembali lagi ke pendanaan. Dalam pemilihan alat, di sini banyak peserta dari rumah sakit yang akan mengadakan unit radioterapi, atau ada beberapa perusahaan yang berminat untuk kerjasama operasional atau KSO, walaupun kemungkinannya kecil, tapi sebelum masa pandemi juga ada beberapa perusahaan yang mengadakan KSO dengan rumah sakit untuk pengadaan radioterapi. Dari pemilihan alat harus diperhatikan bahwa selain teknologi, pasti user sudah memilih jenis layanan apa, tetapi mohon diperhatikan juga adalah dari sisi after sale service-nya, dari sisi uptime dan downtime dari alatnya, karena bagi rumah sakit ini adalah investasi yang cukup besar, yang luar biasa, sehingga jangan sampai dengan investasi yang cukup besar tersebut, tetapi dalam memilih alat terjadi ada kurang pas, sehingga pada saat alat sudah digunakan downtime-nya lama, tapi uptime-nya kecil. Jadi itu yang harus diperhatikan dari awal. Selanjutnya adalah ketersediaan lahan.
lahan yang tersedia harus sesuai dengan kebutuhan minimum yang dibutuhkan, menentukan luasan dan layout bangunan. Karena beberapa rumah sakit, terutama di kota besar, agak sulit mendapatkan lahan untuk bangunan radioterapi. Kalau di daerah mungkin untuk mendapatkan lahan sekitar 25 meter kali 25 meter, ini paket minimalis untuk sebuah radioterapi dengan satu linek, satu CT simulator, dan beberapa ruang pendukung. Itu mudah didapatkan, tetapi kalau di kota besar, ini kelihatannya cukup sulit untuk mendapatkan ini, dan beberapa akhirnya menggunakan pilihan misalnya dindingnya tidak menggunakan beton, tetapi ada sandwich dengan plat besi supaya mendapatkan lahan yang cukup. Ini adalah contoh konsep layout. Konsep layout sederhana, minimalis. Jadi ada lobby, ada ruang informasi, ada ruang tunggu, ada poliradioterapi, ada ruang TPS, ada ruang molding, ada ruang CT simulator, ada ruang dosimetri, ruang UPS, ruang server, ruang kontrol, ruang linek, ruang fisika medis, ruang dokter dan staf, ruang ganti dan toilet, dan ruang chiller. Ada hal yang selama ini mungkin sedikit diabaikan oleh pihak rumah sakit ataupun pihak perencana. Salah satunya adalah ini simple, tetapi next mohon dapat diperhatikan adalah ruang tunggu. Karena kalau layout misalnya dari sisi lineknya, dari sisi CT simulatornya pasti sangat diperhatikan. Misalnya dari perhitungan ketebalan dinding, dari fisikawan medis, misalnya bisa dari fisikawan medis rumah sakit, atau dibantu oleh konsultan, atau dibantu oleh pihak prinsipal, pasti sudah sangat-sangat diperhatikan. Tetapi ada hal yang mungkin sederhana tapi harus diperhatikan adalah ruang tunggu. Karena waktu pasien biasanya, apalagi menderita kanker, itu biasanya bisa diantar oleh 5 atau 6 orang dalam melakukan pengobatan. Jadi jika rumah sakit ingin mendesain atau membuat layout yang cukup baik, alur flow pasien, alur pengantar dan sebagainya, mohon untuk memperhatikan ruang tunggu. Sepele tapi mungkin akan berdampak cukup. Ini adalah contoh layout juga dengan ada sedikit tabel kebutuhan ME, karena pihak rumah sakit juga harus menggandeng konsultan perencana atau nanti menggandeng kontraktor yang paling tidak sudah sekali mempunyai pengalaman walaupun hanya sekali dalam membangun bunker, karena beberapa standar misalnya konstruksi standar ME itu sangat berbeda dengan ruangan-ruangan rumah sakit ya pada umumnya. Jadi sebuah bangunan radioterapi ini akan dibangun oleh beberapa tenaga ahli yang memang harus saling bekerja sama. Dari sisi perhitungan ketebalan dinding, misalnya harus ada fisikawan medis yang menghitung ketebalan dinding, yang nantinya akan diajukan izin kompeten, dan ada juga konstruksi, ada ahli konstruksi yang harus terlibat, yang harus mampu menghasilkan density 2,35 ton per meter kubik dari dinding yang akan dibuat. Ahli konstruksi tersebut juga harus memahami density, karena bangunan umum selain bangunan radioterapi atau bangunan yang untuk penahan radiasi adalah biasanya selalu fokus pada K atau strength. Kalau K atau strength mungkin teman-teman konstruksi sudah ahlinya lah. Tapi dalam hal ini kita yang kita kejar adalah density untuk penahan radiasi. Ini ada tabel kebutuhan listrik untuk biaya, dan saya lanjut ke development design. Setelah Mas, waktu tinggal 10 menit lagi, Pak Jati. Baik, saya lanjut ke development design. Development design ada ketebalan dinding yang sudah dihitung oleh tim fisikawan medis, kemudian dilanjut dengan DED, detail engineering design, RKS dan RAB. Karena RAB atau
rough budget harus muncul sehingga rumah sakit mempunyai gambaran berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk membangun satu unit radioterapi. Itu nanti bisa dilihat dari rough budget setelah development design dibuat, DED, dan kemudian dibuat. Untuk penentuan pelaksana, saya mohon untuk rumah sakit bisa didampingi oleh tenaga konsultan atau MK yang cukup baik sehingga paling tidak memiliki portfolio melaksanakan pembangunan bank radioterapi untuk kontraktor pelaksana nanti bisa lebih lancar dan aman dari kebocoran radiasi tentunya, sehingga pada saat nanti proses izin pemanfaatan nanti akan lebih tidak ada kendala. Hal yang perlu diperhatikan hal ini karena adalah salah satu, ini saya singkat saja, adalah salah satunya adalah density beton. Density beton yang disyaratkan adalah 2,35 ton per meter kubik. Pada saat proses pengecoran, pihak kontraktor harus membuat sampel beton. Sampel beton itu harus diuji di lab dan hasilnya harus minimal 2,35 ton per meter kubik dan dokumen hasil tersebut harus dikumpulkan karena nanti untuk kebutuhan dokumentasi selanjutnya. Ini adalah pengalaman buruk yang pernah saya dapat dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu jangan mengalami hal ini. Ini harus diperhatikan. Ini adalah backcasting. Backcasting itu adalah cetakan dinding dari gedung radioterapi atau dinding linek. Dinding linek bisa mencapai ketebalan sampai di atas 2,5 meter. Sehingga dengan ketebalan yang sangat tebal tersebut, dinding radioterapi pada saat proses pengecoran mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Tekanan yang sangat tinggi sehingga cetakan tersebut harus sangat kuat. Sebelah kiri ini adalah cetakan yang benar, mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Ini adalah cetakan yang luar biasa, yang memang harus seperti itu cetakan backcasting untuk dinding radioterapi. Tapi kalau yang sebelah ini adalah ini adalah contoh yang kurang baik, sehingga cetakan seperti dinding biasa dan dengan diberikan tekanan sebesar itu pasti akan terjadi kendala. Kemudian pondasi ada beberapa kendala mengenai rough budget. Ada beberapa rumah sakit yang mungkin menanyakan ke teman-teman bahwa sekitar berapa sih membuat bunker radioterapi. Agak sulit menjawabnya kecuali teman-teman yang sudah mempunyai hasil tes tanah. Jadi hasil tes tanah itu untuk menentukan pondasi nanti yang dibuat karena bunker radioterapi, satu bunker linek itu bisa mencapai berat sekitar 500 sampai 700 ton. Sehingga harus menggunakan pondasi yang benar-benar dihitung berdasarkan hasil soil test atau tes tanah. Apalagi di daerah-daerah gempa seperti Jogja dan sebagainya, itu harus diperhatikan dengan lebih baik. Kebutuhan listrik, kurang lebih linek itu ada 60 kVA, kobal sekitar 3 sampai 5 kVA, berarti sekitar 3 kVA, CT simulator sekitar 80 kVA. AC dan lampu dan lainnya untuk pendukung tergantung besaran dan kondisi ruangan. Jadi bagi Bapak Ibu dari rumah sakit daerah yang ingin membangun radioterapi, ingin memiliki linear accelerator, bahwa kami ingin membeli radioterapi, kami ingin ada linek di rumah sakit kami, tapi listriknya bagaimana? Begitu saya tanya balik, Bapak Ibu sudah ada CT scan di rumah sakit? Oh sudah. Jadi jangan khawatir karena linear accelerator kebutuhan listriknya lebih kecil daripada CT scan. Tata udara untuk suhu standar ruangan karena linek tersebut sudah mempunyai pendingin internal, yaitu setiap linek dilengkapi dengan mini chiller yang akan mendinginkan dari mesin itu tersendiri. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kelembaban. Kelembaban harus kurang dari 70% mmHg karena ada beberapa komponen linear accelerator yang sangat sensitif dengan kelembaban, sehingga jangan sampai hanya dengan masalah kelembaban operasional dari radioterapi dalam hal ini linear accelerator akan terganggu. Ada solusinya. Jika kelembaban tidak terpenuhi, maka harus disediakan unit dehumidifier di dalam ruangan tersebut supaya bisa mencapai
kelembaban kurang dari 70%. Ini adalah skematik bunker, linek dari potongan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Muklisin dari Bapeten, bahwa dalam nanti perizinan yang lebih detail untuk izin konstruksi atau izin ketebalan dinding, pihak rumah sakit harus sudah menyertakan spek alat dari pabrikan, gitu. Tetapi boleh tidak menyebut merek. Nah, untuk itu maka ada beberapa konsep yang bisa ditawarkan untuk membuat ruangan yang universal, tetapi tetap dengan sudah menyampaikan spek alat dari pabrikan. Salah satunya yang bisa dibuat universal adalah lantai. Jadi lantai belum finishing, lantai bisa dibuat universal karena antara satu merek linek dengan satu merek yang lain itu adalah mempunyai table pit atau dudukan meja, mempunyai jalur kabel yang cukup signifikan perbedaannya. Sehingga jika belum menentukan merek karena terkait dengan proses pembelian di rumah sakit, jadi untuk lantainya bisa dibuat universal. Oke, untuk selanjutnya pasca pelaksanaan, ini singkat saja karena mungkin waktu saya sudah habis, Pak Daniel ya. Setelah 3 menit lagi, Pak. Setelah pasca pelaksanaan pembangunan, jadi dalam hal ini jika pembangunan radioterapi sudah selesai, ruangan sudah siap, maka selanjutnya adalah ada prainstalasi. Prainstalasi seperti mempersiapkan listrik dengan baik, grounding dengan baik, grounding standar dengan alat, standar dengan medical device, itu mungkin Bapak-Bapak Ibu semuanya juga sudah paham. Terus instalasi alat cukup menarik karena alat ini kalau di total mungkin beratnya sekitar 8 sampai 10 ton yang terdiri dari beberapa potongan yang teman-teman teknisi nantinya harus main pas. Selain ruangan yang harus sesuai, itu akses juga harus dipikirkan karena ada beberapa komponen dari linear accelerator atau dari linek ataupun dari kobal yang sudah tidak bisa dipotong lagi sehingga memang dimensinya sangat besar. Sehingga dari akses masuk pintu utama, dari misalnya ada labirin yang harus belok, itu harus diperhatikan. Jangan sampai pada saat nanti ruangan sudah jadi tetapi alat atau unit tidak bisa masuk, itu akan menjadi masalah besar. Setelah instalasi ada acceptance test atau uji fungsi, terus ada BIM data collection yang ini akan dilakukan oleh teman-teman fisika medis, dan kalibrasi. Kalibrasi saat ini kalau saya tidak salah baru bisa dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional. Sebelum pandemi pihak BPFK dalam hal ini di bawah Kemenkes sudah ada wacana untuk bisa melakukan kalibrasi untuk unit. Kemudian training dan proses izin pemanfaatan Bapeten. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilewati untuk proses izin pemanfaat Bapeten, adalah salah satunya adalah kalibrasi. Karena sertifikat kalibrasi dari Batan yang saat ini berlaku adalah merupakan salah satu syarat untuk pihak rumah sakit bisa mendapatkan izin pemanfaatan dari Bapeten. Secara simpel seperti itu. Saya rasa cukup, Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Jati atas presentasinya yang sangat baik, yang memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana apabila sebuah rumah sakit atau mungkin instansi layanan kesehatan lainnya yang akan menyediakan pelayanan radioterapi dalam melakukan perencanaan. Jadi tahap perencanaan itu dimulai dari studi kelayakan, pemilihan alat, persiapan lahan, kemudian harus memiliki konsep dari layout tata ruangan, kemudian development dari desainnya dan detail engineering desainnya, dan terakhir adalah penentuan pelaksana. Ini sangat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan perencanaan radioterapi. Ya, terima kasih sekali atas sharing pengalamannya Pak Jati.
sehingga kita bisa mendapatkan gambaran apabila tadi sentra pelayanan kesehatan akan bermaksud untuk menyediakan layanan radioterapi.